Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 7 Akuntansi Manajemen akan mempresentasikan materi mengenai pengambilan keputusan taktis. Nah, untuk anggota kelompok kami yang pertama ada Erika Novia Lestari dengan NPM 024. Yang kedua ada saya sendiri, Diani Iqbal Hanif dengan NPM 059. Yang ketiga ada Diani Ibrana dengan NPM 109. Yang keempat ada Foni Marcelina dengan NPM 159. Dan yang kelima ada Apriliani Ahadina dengan NPM 174. Lanjut ke yang pertama yaitu pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis adalah memilih beberapa alternatif untuk jangka pendek dengan hasil langsung atau terbatas. Sedangkan pengambilan keputusan strategis adalah memilih strategi alternatif sehingga keunggulan dapat bersaing jangka panjang dan dapat tercapai. Nah, dalam pengambilan keputusan taktis yang tepat, yaitu dalam pengambilan keputusan dibuat tidak hanya untuk mencapai tujuan yang terbatas, tetapi juga untuk jangka panjang. Nah, untuk model pengambilan keputusan taktis, di sini ada 6. Namun teman-teman bisa nanti ketika di lapangan bisa melebihi dari 6, bisa 7, 8, 9, ataupun 10, tergantung situasi dan kondisi dari perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu ada kenali dan definisikan masalah. Yang kedua ada identifikasi setiap alternatif. Yang ketiga ada identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Yang keempat ada hitung total biaya dan manfaat yang relevan dari setiap alternatif. Kelima ada nilai faktor-faktor kualitatif. Dan yang keenam yaitu pilih alternatif yang menawarkan manfaat terbesar. Selanjutnya di sini bisa teman-teman lihat di buku halaman 66 merupakan sebuah kasus dari perusahaan Tidwell Produk. Nah, dalam mengambil keputusan. Nah, ya, langkah yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Nah, dalam langkah pertama yaitu meningkatkan kapasitas gudang dan produksi. Nah, langkah yang kedua ada identifikasi beberapa alternatif. Nah, alternatif di sini mengidentifikasi alternatif dari langkah problem pertama yaitu tentang masalah ruangan yang dialami perusahaan. Nah, yang pertama yaitu membangun fasilitas baru, yang kedua ada menyewa fasilitas yang lebih besar, dan mengalihkan sewa fasilitas ini kepada pihak ketiga. Terus yang ketiga ada menyewa fasilitas tambahan, dan yang keempat ada menyewa ruang untuk gudang, dan yang kelima ada membeli barang dan alat pengukur secara eksternal, serta memanfaatkan ruangan yang tersedia yang sebelumnya digunakan untuk memproduksi kedua komponen tersebut untuk mengatasi masalah ruangan. Nah, di selanjutnya, namun di langkah alternatif pertama yaitu membangun fasilitas baru, kenapa bisa dieliminasi? Itu karena beresiko bagi perusahaan. Nah, yang kedua ada menyewa. Yang kedua, alternatif yang kedua kenapa ditolak? Karena mengalihkan sewa fasilitas kepada pihak lain bukanlah pilihan yang dapat dijalankan. Nah, yang ketiga ada alternatif ketiga itu dieliminasi karena belum dapat mengatasi masalah ruangan dan mungkin sangat mahal untuk menyewa. Nah, alternatif keempat dan kelima itu layak untuk dilakukan. Keduanya berada dalam batas dan risiko serta menyediakan kebutuhan ruangan bagi perusahaan. Nah, selanjutnya ke langkah yang ketiga yaitu identifikasi biaya manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Nah, di alternatif yang keempat yaitu menyewa ruangan. Nah, didapatkan biaya produksi variabel 345 itu didapatkan dari akumulasi di halaman 67, itu ada bahan baku langsung sebesar 130, dan yang kedua ada tenaga kerja langsung sebesar 150, dan overhead variabel sebesar 65.000. Nah, di total semua adalah 345. Dan untuk menyewa ruang itu didapatkan
mendapatkan biaya sewa sebesar 135. Nah, untuk per tahun. Nah, alternatif yang kelima yaitu eh, perusahaan mendapat pemasok luar untuk pemasok yang mau menawarkan sebuah produknya kayak memberikan pasokan barang kepada perusahaan tersebut, tapi dengan harga jual produk itu sebesar 465 per tahun. Lanjut, setelah mendapatkan mengidentifikasi biaya-biaya dari setiap alternatif, lanjut ke langkah keempat, yaitu menghitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif. Nah, di alternatif keempat itu mendapatkan total biaya sebesar 480.000. Nah, alternatif keempat berarti dia tetap memproduksi barangnya sendiri untuk dijual. Nah, yang kelima yaitu alternatif 5 itu mendapatkan biaya sebesar 460.000. Nah, di antara kedua alternatif tersebut mendapat perbedaan biaya sebesar 20.000. Namun di alternatif kelima, perusahaan tidak perlu memproduksi barangnya sendiri, namun sudah dipasok oleh supplier. Nah, ketika sudah menghitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif, lanjut ke langkah 5, yaitu menilai faktor-faktor kualitatif. Selain menghitung faktor dari kuantitatif yang sebesar 20.000, kita harus melihat ke faktor kualitatif juga. Faktor kualitatif ini bisa mempengaruhi seorang manajer untuk mengambil keputusan. Nah, yang pertama di faktor kualitatif ini yaitu kualitas pemasok eksternal. Jadi kita bisa lihat kualitas dari pemasok itu barangnya sesuai standar dari perusahaan atau tidak. Bisa jadi lebih rendah atau lebih tinggi. Kalau misalkan biaya itu barang yang dipasok oleh supplier itu lebih rendah, namun dengan biaya 460, nah sedangkan kita bisa memproduksi barang dengan 480 dan kualitas yang lebih baik, itu lebih mungkin untuk menjaga kualitas produk dengan memproduksi barang sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada keandalan pemasok eksternal. Keandalan pemasok eksternal di sini kayak kemampuan dari pemasok apakah bisa diandalkan atau tidak ketika kita membutuhkan barang sekian, apakah pemasok itu bisa memberikan barangnya tepat waktu sesuai apa yang kita minta, sesuai waktu yang kita minta juga. Dan yang ketiga ada stabilitas harga. Nah, stabilitas harga mungkin nggak setiap tahun atau 5 tahun harganya sama terus, enggak. Namun stabilitas di sini eh, antara naik dan turun itu tidak terlalu signifikan. Jadi kalau naik ya masih batas wajar, kalau turun masih batas wajar. Nah, yang keempat ada hubungan ketenagakerjaan dan citra masyarakat. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menilai faktor-faktor kualitatif, lanjut ke langkah ke-6 yaitu membuat keputusan. Nah, membuat keputusan di sini karena mempertimbangkan dari semua langkah yang sudah diidentifikasi, perusahaan terus membuat keputusan yaitu dengan terus memproduksi barang dan alat pengukur secara internal dan menyewa gedung, yaitu berarti mengambil alternatif keempat. Karena membandingkan walaupun alternatif kelima itu lebih murah, namun barang yang dipasok oleh pemasok eksternal itu masih di bawah standar dari perusahaan tersebut. Jadi tidak mengambil resiko, mending kita rugi mengeluarkan 20.000 lebih mahal untuk memproduksi barang yang lebih baik sesuai standar kita. Itu. Selanjutnya ada biaya relevan. Biaya relevan adalah untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya menggunakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda dari satu alternatif dengan alternatif yang lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya,
perusahaan kan mengambil alternatif 4 dan 5, maka mendapatkan perbedaan sebesar 20.000. Pada alternatif 4, biaya relevannya sebesar 480.000 dan alternatif 5 sebesar 460.000. Maka itu bisa dikatakan biaya relevan karena alternatif 1 dan alternatif lainnya itu berbeda, maka itu tidak akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya ada ilustrasi biaya relevan. Nah, di sini ada lanjutan kasus dari Titwell, yaitu alternatif membuat atau membeli lagi. Titwell diketahui biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi barang dan alat pengukur adalah sebesar $150.000 per tahun. Apakah biaya ini harus menjadi suatu faktor dalam keputusan tersebut? Apakah biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya masa depan yang berbeda pada kedua alternatif? Untuk produksi barang dan alat pengukur selama tahun berikutnya dibutuhkan jasa tenaga kerja langsung yang harus dibayar. Namun, apakah jumlahnya berbeda di antara kedua alternatif? Jika barang dan alat pengukur dibeli dari pemasok eksternal, maka tidak diperlukan produk internal. Pemakaian tenaga kerja langsung untuk barang dan alat pengukur adalah nol, jadi biaya tenaga langsung berbeda di antara kedua alternatif, sebesar 150.000 untuk alternatif memproduksi dan $50 untuk alternatif membeli. Oleh karena itu, biaya ini termasuk biaya relevan. Next. Nah, di sini ada ilustrasi biaya masa lalu yang tidak relevan. Lanjutan dari kasus tadi, Titwell menggunakan mesin untuk memproduksi barang dan alat pengukur. Mesin-mesin tersebut dibeli 5 tahun yang lalu dan telah disusutkan dengan tarif $125 per tahun. Apakah angka tersebut merupakan biaya relevan? Penyusutan sendiri adalah biaya tertanam, yaitu biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan apapun di masa depan. Jadi sifatnya yaitu tetap. Biaya tertanam adalah biaya masa lalu. Biaya-biaya tersebut akan selalu sama setiap alternatif sehingga tidak relevan. Selanjutnya, nah di sini ada ilustrasi biaya masa depan yang tidak relevan. Lanjutan dari kasus sebelumnya, misalnya biaya relevan pabrik sebesar $350 dialokasikan ke departemen produksi yang berbeda, termasuk departemen yang memproduksi barang dan alat pengukur yang menerima $12.000 dari biaya tersebut. Apakah biaya $12.000 relevan dengan keputusan membuat atau tidak membuat yang dihadapi Titwell? Nah, di sini ada tabel. Yang pertama adalah alternatif membuat. Alternatif membuat tenaga kerjanya sebesar $150, $150.000, penyusutannya $125.000, sewanya $12.000. Maka biaya membuat itu sebesar $287. Sedangkan alternatif biaya tidak membuat itu sebesar penyusutannya sebesar $125 dan alokasi sewanya sebesar $12.000. Totalnya $137. Nah, kita akan mencari mana biaya relevan dan mana biaya tidak relevan. Biaya relevan sendiri ada pada perbedaan biaya pada tenaga kerja langsung karena biaya tersebut tidak muncul di alternatif lain. Jadi bisa dikatakan biaya relevan apabila jika biaya tersebut hanya muncul pada satu alternatif. Nah, di sini pada kasusnya tenaga kerja hanya muncul pada biaya pembuat, tidak ada dan tidak muncul di biaya tidak membuat. Nah, selanjutnya kita akan menentukan biaya yang tidak relevan. Yang biaya tidak relevan yaitu penyusutan dan alokasi sewa. Kenapa alokasi dan penyusutan? Karena biayanya muncul pada dua alternatif, yaitu pada biaya membuat dan biaya tidak membuat. Nah, apabila masa depan berbeda di antara alternatif, maka manfaat tersebut relevan dan harus disertakan dalam analisis. Next. Yang berikutnya ada etika dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk hasil jangka pendek.
Biaya relevan itu berguna dalam pengambilan keputusan taktis. Namun, pengambilan keputusan harus selalu mempertahankan kerangka kerja etis. Pencapaian sasaran itu penting, tapi bagaimana cara mencapainya adalah hal yang lebih penting. Sayangnya, banyak manajer memiliki pandangan sebaliknya. Sebagian alasannya adalah tekanan berat untuk menghasilkan kinerja yang memuaskan dan banyak dirasakan oleh para manajer. Perdebatan mengenai keputusan yang benar dan salah membutuhkan waktu yang panjang. Beberapa masalah etika dapat dihindari hanya dengan menggunakan akal sehat dan semata-mata tidak berfokus pada jangka pendek atau beban jangka panjang. Next. Kemudian ada relevansi, perilaku biaya, dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Kunci utama dalam memahami biaya relevan atau tidak relevan adalah bahwa perubahan terhadap permintaan dan penawaran atas sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan dalam penilaian relevansi. Jika perubahan dalam penawaran dan permintaan sumber daya terhadap beberapa alternatif menyebabkan perubahan dalam pengeluaran sumber daya, maka perubahan dalam pengeluaran sumber daya merupakan biaya relevan yang harus digunakan dalam menilai keunggulan relatif dari dua alternatif. Jadi tuh kalau misalnya perubahan penawaran atau permintaan itu tuh bisa menyebabkan adanya perubahan juga di pengeluaran sumber daya itu jadi relevan biayanya. Tapi kalau misalnya itu nggak ngerubah pengeluaran sumber daya, maka biayanya tidak relevan. Next. Berikutnya ada contoh aplikasi biaya relevan. Nah, di sini ada 3 kategori sumber daya fleksibel, diperoleh di muka jangka pendek, dan diperoleh di muka untuk kapasitas beberapa periode. Pada sumber daya fleksibel, jika permintaan sewaktu aktivitas itu berubah di antara alternatif, maka belanja sumber daya akan berubah dan biaya aktivitas tersebut adalah relevan terhadap keputusan yang dimaksud. Kuncinya adalah sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan sama dengan jumlah sumber daya yang ditawarkan. Jadi ketika permintaannya itu berubah, biayanya itu relevan. Sedangkan ketika permintaannya tetap, biayanya itu tidak relevan. Yang kedua itu untuk kategori sumber daya diperoleh di muka jangka pendek, ketika kenaikan permintaannya itu melebihi kapasitas tidak terpakai, maka tidak relevan. Sedangkan ketika kenaikan permintaannya itu melebihi kapasitas tidak terpakai, itu relevan. Karena kayak yang tadi dibilang, kalau misalnya kenaikan permintaan atau penawarannya itu mempengaruhi pengeluaran sumber daya, maka itu relevan. Nah, terus untuk ketika kapasitas aktivitasnya berkurang, itu relevan, sedangkan ketika kapasitas aktivitasnya tidak berubah, maka tidak relevan. Yang berikutnya untuk kategori sumber daya diperoleh di muka beberapa periode, itu ketika kenaikan permintaannya kurang dari kapasitas tidak terpakai, maka relevan. Ketika kenaikan permintaannya tetap atau permanen, itu tidak relevan. Sedangkan ketika kenaikan permintaannya melebihi kapasitas tidak terpakai, maka akan menghasilkan keputusan modal. Next. Selanjutnya, di sini ada konsep keputusan taktis dapat digunakan dalam berbagai skenario pembuatan keputusan. Nah, dalam konsep ini tuh terdapat 4. Untuk yang pertama, di sini ada keputusan membuat atau membeli produk, atau yang bisa disebut make or buy decision. Manajer sering dihadapkan pada keputusan untuk membuat sendiri atau membeli komponen yang akan digunakan dalam proses produksi. Dengan mengidentifikasi dan menghitung biaya relevan, yang berhubungan dengan keputusan membuat sendiri atau membeli komponen tersebut. Maka manajer mengambil keputusan yang menghasilkan biaya terendah dan memberikan manfaat terbesar. Next. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu keputusan meneruskan atau menghentikan produksi atau yang bisa disebut keep or drop decision. Dalam memutuskan untuk meneruskan atau menghentikan suatu lini produk, manajer juga harus mempertimbangkan berbagai dampak komplementernya. Laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel memberikan informasi yang berharga. Perhitungan biaya relevan akan membantu menggambarkan bagaimana informasi tersebut harus digunakan. Next.
Untuk yang ketiga, di sini ada keputusan terhadap suatu pesanan khusus atau special order deviation. Perusahaan sering mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan khusus dari calon pelanggan dalam pasar yang dilayani tidak seperti biasanya. Oleh karenanya, manajer harus memutuskan apakah akan menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. Next. Untuk yang terakhir di sini ada keputusan menjual atau memproses produk lebih lanjut atau sell or process further. Keputusan penting harus dibuat manajer mengenai apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut produk gabungan setelah titik pemisahan. Dalam membuat keputusan, biaya yang dikeluarkan sebelum titik pemisahan atau joint cost tidaklah relevan. Biaya yang relevan adalah pendapatan yang akan diterima dan biaya yang harus dikeluarkan jika produk proses lebih lanjut. Next. Nah, ini ada contoh dari Jorgensen Company memproduksi jika jenis personeling X dan Y dengan margin kontribusi per unit masing-masing $25 dan $10. Nah, jika perusahaan itu memiliki sumber daya yang tidak terbatas dan permintaan atas tiap-tiap produksi tidak terbatas, maka keputusan bauran produk mudah dibuat. Nah, dengan asumsi ini mampu menjual semua produknya, mungkin ada yang menyarankan agar perusahaan ini hanya memproduksi dan menjual personeling X karena memiliki margin kontribusi terbesar, namun solusi ini belum tentu yang terbaik. Next. Ini ada sumber daya dengan banyak kendala. Ini semua organisasi mungkin menghadapi banyak masalah atau kendala seperti keterbatasan bahan baku, input, tenaga kerja, dan ada permintaan yang akan diproduk. Nah, solusi dari masalah atau kendala ini, produk dengan banyak kendala jauh lebih rumit dan mensyaratkan jika penggunaan teknik matematika, yaitu programmer linear. Next. Nah, penetapan harga ini ada dua. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya. Ini pendapatan harus menutup biaya perusahaan untuk menghasilkan laba dan perusahaan menetapkan biaya dalam menentukan harga terlebih dahulu. Dan yang kedua, perhitungan biaya target dan penetapan harga. Nah, perhitungan biaya target ini dapat digunakan paling efektif pada tahap desain dan pengembangan siklus hidup produk. Next. Ini ada selanjutnya aspek hukum dari penetapan harga. Secara umum, biaya merupakan justifikasi penting untuk harga. Yang pertama, penetapan harga predator merupakan praktik pengaturan harga yang lebih rendah dari biaya dengan tujuan merugikan pesaing dan mengeliminasi pesaing. Harga predator dalam pasar internasional disebut dumping. Selanjutnya ada diskriminasi harga. Ini pengenaan harga yang berbeda kepada beberapa pelanggan atas produk-produk yang pada dasarnya sama. Terus kendalian dan penetapan harga ini standar masyarakat mengenai keadilan memiliki dampak penting terhadap harga. Eksploitasi harga dikatakan terjadi ketika perusahaan dengan kekuatan pasar menghargai produknya sangat tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ditanyakan, teman-teman bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.